Selamat malam teman-teman, selamat malam waktu Jerman. Saya Rahmi Febriani, mahasiswa akuntansi dari Universitas Siber Asia. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pajak penghasilan pasal 24. Saya sebagai perwakilan kelompok 8. Mari kita mulai. Let's go. Materi presentasi kali ini yang pertama ada pengertian PPh pasal 24, lalu tujuan kredit pajak PPh pasal 24, selanjutnya persyaratan administratif untuk PPh pasal 24, dasar pengenaan atau objek PPh pasal 24, cara menghitung PPh pasal 24, serta contoh studi kasus PPh pasal 24. Apa itu PPh pasal 24? PPh pasal 24 adalah peraturan mengenai kredit pajak luar negeri yang memungkinkan wajib pajak dalam negeri atau WPDN mengurangkan pajak yang telah dibayar di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri guna menghindari pajak berganda. Jumlah yang dikreditkan adalah yang terendah antara pajak real dan pajak real di luar negeri dengan batas maksimal setara porsi pajak terutang di Indonesia. Lalu tujuan kredit pajak. Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur mengenai kredit pajak luar negeri yang memiliki tujuan agar tidak terjadi pajak berganda atas penghasilan yang sama. Adapun tujuan adanya Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 24 antara lain, 1. Menghindari pajak berganda internasional atas penghasilan yang sama. 2. Mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar secara keseluruhan melalui mekanisme kredit pajak luar negeri. 3. Mengoptimalkan wajib pajak dalam kegiatan bisnis yang beroperasi di berbagai negara sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh undang-undang ya. Persyaratan administratif. Yang pertama, laporan keuangan dari luar negeri. Digunakan untuk menunjukkan besar penghasilan yang diperoleh di luar negeri. Jadi kayak slip gajinya atau bukti-bukti penghasilan dari luar negeri. Yang kedua, fotokopi SPT tax return luar negeri. Karena yang kita tahu di luar negeri itu juga kita setiap tahunnya ada tax return yang didapatkan kalau di Jerman itu biasanya yang didapatkan di bulan April. Dan diajukannya juga biasanya bulan Januari atau Februari. Nah, ini juga harus dilampirkan buktinya. Lalu bukti pembayaran pajak dari luar negeri. Dokumen resmi penerimaan negara yang membuktikan pajak sudah benar-benar dibayar di negara tersebut. Lalu syarat pengkreditan. Yang pertama, pajak dibayar di luar negeri atas penghasilan yang berasal dari luar negeri. Pajak tersebut benar-benar telah dibayar atau dipotong di luar negeri. Wajib pajak merupakan subjek pajak dalam negeri Indonesia, memiliki bukti pembayaran pajak luar negeri, dilaporkan dalam SPT tahunan PPh. Limit yang bisa dikreditkan. Jumlah PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan tidak boleh melebihi pajak yang terutang di Indonesia atas penghasilan luar negeri tersebut. Kalau pajak yang dibayar di luar negeri lebih kecil dari hasil perhitungan limit, semua boleh dikreditkan. Kalau lebih besar, yang dikreditkan hanya sebesar batas maksimum tersebut. Di bawah ini ada rumus batas maksimal kredit pajak luar negeri, yaitu maksimum kredit pajak sama dengan penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan kena pajak dikalikan PPh terhutang Indonesia. Dasar pengenaan pajak dan subjek pajak PPh pasal 24. Dasar pengenaan pajak PPh pasal 24 adalah penghasilan neto atau penghasilan yang terkena pajak dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. Artinya, penghasilan yang berasal dari luar negeri akan digabungkan dengan penghasilan dalam negeri untuk menghitung total penghasilan kena pajak di Indonesia. Kemudian, pajak yang telah dibayar di luar negeri dapat dikreditkan, tetapi jumlah kreditnya dibatasi sesuai ketentuan pasal 24 Undang-Undang PPh. Yang dapat dimanfaatkan kredit pajak luar negeri adalah wajib pajak dalam negeri baik orang pribadi, badan, atau perusahaan.
Penghasilan yang menjadi objek PPh 24 yakni penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha di luar negeri sesuai pasal 24 ayat 3 Undang-Undang PPh seperti 1. Pendapatan dari saham, dividen dari perusahaan luar negeri dan surat berharga lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak atau benda yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain tanpa mengubah bentuk maupun fungsi utamanya. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tidak bergerak atau contoh rumah. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Lalu yang kelima, penghasilan dari BUT, bentuk usaha tetap di luar negeri. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan hak pembangunan, penambangan atau pembiayaan permodalan perusahaan pertambangan di luar negeri. Yang ketujuh, keuntungan dari pengalihan harta tetap di luar negeri. Yang terakhir, keuntungan dari pengalihan harta dari BUT atau bentuk usaha tetap di luar negeri. Cara menghitung PPh pasal 24. Penghitungan PPh luar negeri yang dapat dikreditkan dilakukan per jenis penghasilan untuk tiap negara atau yurisdiksi. Langkah-langkah penghitungannya. 1. Identifikasikan total penghasilan neto, baik dari dalam maupun luar negeri. Yang kedua, hitung penghasilan kena pajak dan jumlah PPh terhutangnya. Yang ketiga, identifikasi jumlah pajak yang telah dibayarkan di luar negeri. Yang keempat, bandingkan jumlah pajak yang dibayarkan di luar negeri dengan batas maksimal kredit pajak. Sebagai catatan, kerugian usaha dari cabang atau perwakilan di luar negeri dan kerugian lain yang diderita di luar negeri tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan penghasilan kena pajak. Misalnya, PT XYZ tahun 2019 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 25 miliar. Dan dari luar negeri sebesar 10 miliar. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Total penghasilan yang tercatat adalah sebesar 35 miliar atau penghasilan dalam negeri plus penghasilan luar negeri. Total PPh terhutang 25% dikali 35 miliar dikurang 8 miliar 750 juta. PPh maksimum yang dapat dikreditkan yaitu penghasilan luar negeri atau total penghasilan dikalikan total PPh terhutang 10 miliar rupiah dibagi 35 miliar rupiah dikalikan dengan 8 miliar 750 juta rupiah. Hasilnya adalah 2 miliar 500 juta. Jadi PPh terhutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar 2 miliar 500 juta rupiah. Dengan begitu, nominal ini akhirnya digunakan sebagai pengurangan pajak dalam negeri. Contoh studi kasus PPh pasal 24. Berikut adalah contoh studi kasus PPh pasal 24 kredit pajak luar negeri untuk wajib pajak badan. PT Nusantara Jaya dengan NPWP sekian berkedudukan di Jakarta pada tahun pajak 2025. Perusahaan memperoleh penghasilan neto sebagai berikut. 1. Penghasilan neto dalam negeri 5 miliar. Yang kedua, penghasilan neto dari negara A 1 miliar. Tarif pajak di negara A 30%. Penghasilan neto dari negara B 500 juta. Tarif pajak di negara B 15%. Tarif PPh Badan Indonesia 22%. Perhitungan PPh pasal 24-nya yaitu menghitung total penghasilan kena pajak atau PKP. DN sama dengan LN yang A dengan yang B plus yang B. Jadi 5 miliar ditambah dengan 1 miliar ditambah 500 juta sama dengan 6 miliar 500 juta. Menghitung total PPh terhutang di Indonesia 22%. 22% dikali hasil yang tadi 6 miliar 500 juta.
sama dengan 1.430.000.000. Menghitung pajak maksimum yang dapat dikreditkan per negara. Negara A. Penghasilan negara A dibagi total PKP dikali total PPh terhutang. Jadi 1 miliar 1 miliar dibagi 6.500.000.000 dikali 1.430.000.000. Hasilnya adalah 220 juta. Jadi pajak yang dibayarkan A 30% dikali 1 miliar sama dengan 300 juta. Maka kredit pajak yang diakui dari negara A hanya 220 juta, batas maksimum. Ini ada contoh studi kasus yang lain juga. Negara B berpenghasilan penghasilan negara B dibagi total PKP dikali total PPh terhutang 500 juta dibagi 6.500.000.000 dikali 1.430.000.000 sama dengan 110 juta. Jadi pajak yang dibayar di B 15% dikali 500 juta sama dengan 75 juta. Maka kredit pajak yang diakui dari negara B hanya 75 juta. Yang keempat, total PPh yang didapat dikreditkan 220 juta dari negara A plus 75 juta dari negara B sama dengan 295 juta. Jurnal Akuntansi PPh 24. Jurnal ini dibuat untuk mencatat pengakuan pajak luar negeri yang dibayar dan pengkreditannya di akhir tahun. Di debit ada beban pajak luar negeri atau pajak yang dibayar di muka. Kreditnya ada kas bank sebesar 295 juta. Catatan sebentar. Ini kayaknya sebentar, ini salah ya. Jadi 295 juta. Kredit dan debitnya ya. Catatan sebagai kelebihan pajak di negara A 80 juta tidak dapat dikompensasikan dan dianggap sebagai beban. Yang kedua, saat akhir tahun atau perhitungan PPh terhutang, debit ada beban pajak PPh badan, lalu dikredit ada PPh pasal 24, kredit lagi ada pajak luar negeri dan kredit lagi ada utang PPh pasal 29. Ini nominalnya ya, teman-teman. Kesimpulannya adalah PPh 24 adalah fasilitas untuk mengurangi beban pajak WPDN yang memiliki penghasilan dari luar negeri agar tidak dikenakan pajak 2 kali dengan mematuhi batasan kredit yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Jumlah pajak luar negeri yang dapat dikreditkan dibatasi oleh undang-undang yaitu sebesar nilai terendah antara pajak yang nyata dibayar di luar negeri atau batas maksimum formula PPh 24. Referensinya ada ini, bisa dicari teman-teman dan dipelajari juga. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain waktu. Bye.